kita tahu bahwa keris itu bukan hanya domain dari Indonesia saja. Artinya kita bicara di Brunei Darussalam punya keris, di Malaysia juga punya keris, bangsa-bangsa Melayu bahkan kemudian itu kan mereka memiliki keris semua. Tetap kalau kita bicara UNESCO berarti hanya satu. Hanya satu. Yaitu... Jadi dunia mengakui bahwa keris itu hanya milik Indonesia. Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. 28 Oktober 1928 ketika pemuda kita bersatu membangun Indonesia dan bertumpah darah yang satu. Jauh sebelum itu kita mengenal berbagai macam kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Jawa salah satunya adalah kerajaan-kerajaan yang kaya dengan tradisi, budaya, juga dalam bentuk pakaian, alat, mahkota. Dan hari ini saya ingin membahas tentang keris. Hari ini bersama saya Mas Unggul Sudrajat. Beliau adalah seorang peneliti, pemerhati, sosok muda yang sangat peduli dengan dunia industri keris di Indonesia. Selamat datang di studio, Mas. Terima kasih Arto sudah diundang di acara yang sangat menarik ini, podcast Nusantara. Betul, dan saya dari dulu penasaran tentang keris dan hari ini saya mau tanya banyak tentang keris. Tadi dikatakan tentang industri keris ya Mas Unggul. Apakah memang dari dulu keris ini adalah sebuah industri? Berbeda. Jadi penamaan industri ini kan apa yang kemudian muncul hari ini, dan itu juga tidak di setiap daerah. Industri budaya keris itu sendiri paling banyak sekarang muncul justru ada di wilayah Sumeneb. Jadi di wilayah ujung timur dari Pulau Jawa, di Jawa Timur. Di Sumeneb hari ini ada sekitar 850 pelaku atau kemudian empu dan perajin keris di sana yang kemudian tiap bulan itu ada sekitar 2000 keris yang kemudian diproduksi dari hasil industri budaya itu dan kemudian menyebar ke berbagai daerah. Tapi kalau kemudian kita tarik dari mana kemudian keris itu berasal, keris ini adalah murni karya agung leluhur kita. Jadi selain kita kan selalu dikenal bahwa leluhur kita itu seorang pelaut, betul. Tapi leluhur kita itu juga adalah penempa, pembuat senjata yang keren di masa itu. Jadi kalau kemudian kita tarik bahwa sejarah keris sendiri itu tidak terlepas dari budaya Dongson yang pada waktu itu di 1500 sampai ke abad 1-2 Masehi masuk ke Nusantara, terutama kemudian ke Jawa. Jadi bentuk peradaban dari perunggu dan kemudian juga besi inilah pada bentuk awalnya keris itu betul-betul seperti senjata tikam. Jadi semacam belati pendek. Jadi belati pendek yang kemudian kita bisa lihat bentuknya itu ada di candi-candi sekarang. Penyebutan keris sendiri itu baru kita tahu dari prasasti. Paling tua sejauh ini adalah prasasti Karangtengah. Karangtengah itu salah satu wilayah di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di kira-kira kalau di Masehi sekitar 824 Masehi. Itu ada salah satu penyebutan kata keris di situ. Pengucapan kata keris sendiri itu sebetulnya kalau dalam bahasa Sanskerta itu kan artinya menghunus. Jadi itu sama seperti ketika satu benda tikam ditusukkan itu kan bunyinya semacam seperti kers. Itu. Maka kemudian muncullah penamaan kata keris yang kemudian menjadi keris hari ini. Perkembangan keris paling besar kalau kita lihat pada catatan sejarah itu seperti yang disampaikan oleh Mahuan di dalam catatan perjalanannya bahwa di Majapahit misalnya waktu itu setiap laki-laki sudah membawa keris atau kemudian senjata pendek sebagai senjata yang berjaga-jaga. Nah, pasca kemudian nantinya keruntuhan dari kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa terutama, muncullah kerajaan Islam. Keris tidak lantas kemudian ditinggalkan di situ. Mengapa? Karena keris kemudian beralih dari yang tadinya senjata fungsional, kemudian beralih menjadi senjata spiritual atau kemudian pusaka yang punya banyak sisi, ada filosofinya, ada harapan, ada simbolisme dan lain sebagainya. Itu justru muncul pasca keruntuhan Hindu dan Buddha. Mengapa? Di zaman kerajaan Hindu dan Buddha, simbolisme terhadap penguasa
penguasa atau raja itu adalah dianggap sebagai reinkarnasi dari Dewa. dewa-dewa. Maka kemudian muncul istilah dewa raja. Konsepsi dewa raja itu pada zaman Hindu dan Buddha terbangun. Tetapi ketika Islam muncul, tidak lagi berlaku posisi itu karena di dalam Islam tidak mengenal konteks namanya dewa. Maka apa yang kemudian bisa melegitimasi kekuasaan seorang raja? Maka salah satunya adalah pusaka yang berwujud ada keris, ada tombak, ada pedang. Bahkan kemudian ketika nantinya pemisahan kerajaan Mataram misalnya ketika menjadi Solo misalnya seperti keris yang di depan Bapak kan ada keris dengan warangka Ladrang Solo. Ini keris warangka Gayaman Jogja. Pemisahan ini setelah perjanjian Giyanti, salah satunya yang kemudian dibagi selain pusaka dalam bentuk tosan aji atau keris ini adalah ada makam, ada masjid. Nah, itu yang kemudian menjadi pusaka legitimasi kekuasaan dan kewahyuan dari seorang raja. Dari perkembangan awal di konteks dia mendapat pengaruh dari budaya Dongson dan kemudian dari belati itu dia berubah. Dari yang awalnya dia belati pendek lurus, kemudian berubah menggunakan dua jenis. Satu yang lo itu berkelok. Ya. Jadi itu konsepsi seperti lidah api. Ya. Kemudian yang satu lurus. Tapi pada aspek sisi falsafah, sisi simbolisme, lurus itu berkaitan dengan konsistensi, kedekatan terhadap Tuhan, sesuatu yang sifatnya ke atas. Sedangkan lo itu representasi dari gagasan keduniawian. Keinginan-keinginan keduniawian itu ada di situ. Artinya ada dua jenis keris hari ini yang melingkar dan yang lurus. Dua-duanya punya makna yang berbeda-beda. Secara nilai, apakah yang berbelok seperti lidah api itu lebih memiliki nilai atau tidak? Semuanya sama. Semuanya sama. Jadi ada sekitar 200 tipologi bentuk. Tipologi bentuk itu disebut dapur. Jadi dapur itu bukan dapur yang kita kenal sebagai dapur tempat memasak, bukan. Dapur ini adalah tipologi bentuk. Itu berasal dari kata dapuran. Dapuran itu kalau di Jawa itu muka. Ada sekitar hampir sekitar 200 bentuk atau tipologi bentuk dapur keris itu sebagai representasi dari gambaran dan harapan setiap orang yang berbeda-beda. Itu yang menarik sehingga kemudian keris ini punya beragam simbolisme. Dia punya beragam falsafah yang kemudian terekam dan terwujud di dalam bentuk keris ini sendiri. Bicara soal proses sekarang hari ini, apakah secara industri kita juga melihat proses penempaan keris ini mengalami bentuk yang berbeda-beda, atau yang tadi disampaikan ketika para pengrajin atau katakan hari ini para empu ya pada saat itu ya, itu apakah kemudian teknologi berbeda atau mungkin tradisi yang dilakukan masih sama? Ada dua hal yang saya amati selama ini ya di dalam konteks kajian saya. Jadi pembuatan keris ini masih tersebar cukup merata di berbagai daerah. Mengapa demikian? Jadi kita punya titik balik. Titik balik itu namanya pengakuan keris oleh Badan Dunia bernama UNESCO. Ya. Bicara soal empu sedikit, apakah ini sebuah posisi yang diangkat secara adat atau memang sertifikasi? Ada sertifikasinya? Nah, ada yang cukup menarik. Empu itu, identifikasi empu kalau di zaman dulu itu adalah orang yang capable, orang yang punya kapasitas, yang kemudian dia memang fokus dan menguasai satu hal. Salah satunya misalnya empu keris misalnya. Nah, hari ini orang yang dinamakan empu, kalau di zaman kerajaan, seorang empu itu dia diangkat dan diberhentikan oleh seorang raja selaku penguasa tunggal atau penguasa tertinggi. Dia diberikan gelar, dia diberikan tanah, rumah, bahkan istri. Agar dia membuat pusaka yang keren nih, untuk yang berkualitas sekali untuk raja. Ada juga tapi hari ini ada orang yang kemudian karena wilayah kultural keraton itu kan tidak lagi sekuat dahulu karena sudah ada negara, Republik Indonesia. Maka ruang empu itu kemudian ada masyarakat yang kemudian mengakui seseorang karena apakah dia punya bloodline, punya garis darah keempuan, ataukah memang karyanya yang
setara atau memang karyanya itu sudah diakui sebagai karya empu, maka dia kemudian apa namanya, dijuluki atau disebut sebagai seorang empu. Jadi ada dua pembeda. Nah, di dalam konteks hari ini lebih banyak yang sisi kedua yang saya sampaikan. Jadi ketika seseorang sudah punya karya bagus dan itu diakui oleh masyarakat, dia layak disebut sebagai seorang empu. Adakah kita empu yang hari ini di komunitas teman-teman di Masih KRIS? sangat banyak. Banyak Masih ya? banyak. Di Jogja kita kenal misalnya ada Empu Sungkowo, kemudian ada Empu Subandi di Solo, kemudian di Jawa Timur juga ada Empu Ong dan lain sebagainya. Masih cukup banyak. Jadi karya-karya yang beragam mencerminkan keragaman daerah masing-masing. Fantasi saya mereka brewokan putih pakai jubah putih. Enggak ya? Iya, enggak juga. Artinya karena bahkan empu perempuan juga muncul sekarang. Oh gitu. Membuat keris perempuan itu misalnya ada kolega saya itu namanya Arista Ika itu di Sumeneb. Itu cewek. Ya. Dia membuat keris dan dia kemudian apa namanya, seperti laki-laki, membuat keris yang kemudian orang kan selalu identik bahwa keris ini domainnya laki-laki, Laki-laki. padahal enggak. Sejak dari dulu di era zaman Pajajaran abad ke-13 bahkan, itu ada seorang pembuat empu pusaka bernama Nyi Sombro atau Nisombro, itu dari Pajajaran yang kemudian hijrah ke wilayah timur, ke daerah Tuban, Gresik, Majapahit sekarang itu. Jadi kalau kita kemudian lihat bahwa di dalam keris juga peran wanita juga muncul. Ya. Ada emansipasi di situlah. Ya. Mas Unggul, setelah peradaban Islam masuk, keris berubah fungsi menjadi benda pusaka ya salah Betul. satunya. Apalagi yang kemudian digunakan pada saat katakanlah kolonial, mulai masuk masa kolonial. Apakah digunakan sebagai kembali kepada senjata atau kemudian tetap berpegang teguh pada pusaka? Nah, hal yang menarik ketika kemudian Islam tumbuh ya, dari kita bicara Demak, kemudian Pajang, kemudian Mataram, ada pusat peradaban yang bergeser. Kita tahu bahwa kerajaan-kerajaan awal seperti Islam awal itu seperti Demak, Pasai, itu adalah kerajaan basis maritim. Ya. Dia berada di pantai, mendapatkan pengaruh dari beragam peradaban, ada Tiongkok, ada Arab, ada India dan lain sebagainya yang kemudian mempengaruhi kultur itu. Nah, ketika kemudian kerajaan ini bergeser ke wilayah pedalaman dari Pajang, kemudian terutama nanti ketika di Mataram, di wilayah yang kita kenal sebagai kota gede, wilayah kita kenal sebagai daerah Pleret, Kerto hari ini itu, kulturnya juga berubah. Literasi berkaitan dengan keris atau catatan keris itu sendiri sangat terbatas. Betul. Artinya itu baru ditulis, misalnya ada yang ditulis baru di abad ke-19 misalnya, beberapa serat-serat. Maka memori kolektif dari tiap era ini yang kemudian diwariskan. Dan bentuk, kita bisa melihat itu dari bagaimana perubahan bentuk. Jadi bentuk awal misalnya tadi yang saya sampaikan bahwa ketika awal dia menjadi senjata tikam, bentuknya biasanya lebih keker, dia lebih gagah, dia lebih tebal. Tapi ketika dia menjadi pusaka, tipologi bentuk itu tidak begitu lagi difokuskan. Orang kemudian lebih berpijak kepada bagaimana ragam, bagaimana ada diberikan hiasan yang penuh makna ada dan penuh sebagai tanda sosial. Apakah itu juga otomatis keris sebagai status sosial juga berarti keris sebagai sebuah identitas dari katakanlah suku Jawa ketika hari ini dari satu keturunan yang lain lalu mewariskan keris-keris itu gitu ya. Betul. Itu menjadi satu tradisi dan di mana titik kemudian keris terlihat menjadi magis. Oke. Nah, konstruksi magis sendiri, kalau kemudian keris ini kan dia diwariskan dari antar generasi. Ya. Kita bisa mewarisi pusaka dari leluhur kita, dari ayah kita, kakek, buyut, canggah dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa membuat sendiri untuk kita pakai sendiri atau kemudian kita wariskan. Sejak kapan kemudian keris itu menjadi bernilai magis? Konstruksi magis sendiri, catatan tertua itu kan kita bisa lihat pada serat Pararaton, serat para raja atau ratu, yang mengisahkan tentang bagaimana Ken Arok sebagai kemudian nantinya penguasa dari Singosari itu kemudian mendapatkan wahyu kekuasaannya. Ini serat yang kemudian melegitimasi soal bagaimana kerisnya yang dibuat oleh Empu Gandring waktu itu
belum jadi full atau setengah jadi udah bisa memecahkan tempat bejana air, tempat dia punya kesaktian yang kemudian akhirnya keris itu juga lah yang kemudian nantinya membunuh Ken Arok dan 7 keturunan. Nah, konstruksi kemagisan itu dimulai dari gagasan itu bahwa keris kemudian merepresentasikan punya kekuatan magis supranatural yang kemudian tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Nah, ketika nantinya yang saya sampaikan tadi dari yang awalnya dia menjadi senjata tikam dan menjadi pusaka, konteks pusaka ini menjadi legitimasi kewahyuan tadi yang di zaman kerajaan Islam. Seorang raja penguasa yang dia baru berkuasa atau dia membutuhkan pusaka sebagai basis legitimasi kekuasaan yang agar dia mampu mengendalikan masyarakat, bawahan-bawahannya dan dihormati sebagai pemegang kendali atas kewahyuan itu sendiri. Jadi riset saya di 2018 itu kita riset tentang persepsi orang terhadap keris. 60 hampir sekitar 68% orang yang kemudian tahu atau menggeluti atau bergerak di bidang perkerisan itu banyak pada aspek wilayah mistik. Melihat bahwa keris apa yang Anda lihat mistiknya. Gitu. Mereka beranggapan pada aspek ini. Ada sisi yang lain yang kemudian melihat keris pada aspek material, seninya. Betul. Misalnya aspek kualitas. Berapa persen itu? Tempanya, ya mungkin tidak lebih dari 30%. Dan sisanya yang sedikit, mungkin tidak sampai 5%, itu adalah orang yang menggabungkan keduanya. Satu aspek material dan aspek spiritual. Nah, ini kenapa demikian? Karena keris itu bagian dari yang namanya tosan aji kan. Tosan itu besi, aji itu yang dimuliakan. Jadi ketika kita bicara keris, maka yang perlu kita kedepankan, yang pertama itu adalah materialnya dulu, besinya dulu, kualitasnya dulu. Baru kemudian pemuliaannya itu kan sesuatu yang sifatnya menjadi sangat subjektif kan. Nah, itu yang kemudian berkembang di dalam konteks masyarakat hari ini dalam melihat sebuah keris. Mas Unggul, dalam konteks warisan budaya tak benda, yaitu ini adalah bukti tertinggi bahwa ini adalah sebuah mahakarya milik bangsa yang kemudian akhirnya juga bergeser dari senjata tikam saja menjadi senjata atau menjadi sebuah benda pusaka yang kemudian akhirnya hari ini menjadi benda seni tadi. Bagaimana peran industri perkerisan, karena kalau kembali kepada industri berarti kita yang menguasai industri itu, nggak mungkin negara lain. Bagaimana respon atau pertumbuhan industri keris ini di berbagai negara dan apa kemudian manfaatnya bagi negara-negara itu kalau ada ya, dan dengan melihat keris sebagai bagian dari benda seni tadi, bagaimana cara bersaing dengan benda-benda seni lainnya di dunia? Oke. Nah, yang pertama keris menjadi industri budaya ini pasca pengakuan keris oleh UNESCO itu berkaitan dengan jumlah permintaan keris yang semakin meningkat. Lokal. Baik di lokal maupun kemudian di dunia internasional. Kita tahu bahwa keris itu bukan hanya domain dari Indonesia saja. Artinya kita bicara di Brunei Darussalam punya keris, di Malaysia juga punya keris, bangsa-bangsa Melayu bahkan kemudian itu kan mereka memiliki keris semua. Dan kerisnya masing-masing. Kerisnya masing-masing. Jadi misalnya Malaysia juga punya keris, meskipun terinspirasinya dari Jawa. Oh, tetap kalau kita bicara UNESCO berarti hanya satu. Hanya satu. Yaitu, jadi dunia mengakui bahwa keris itu hanya milik Indonesia. Betul. Tapi kemudian pembuatan keris kita juga melayani negara-negara lainnya. Ini adalah salah satu contoh bagaimana misalnya dari daerah kecil bernama Sumenep. 3 kecamatan saja, Lenteng, Saronggi, dan Kecamatan Buluto, 850-an pengrajin, empu dan perajin, itu mereka bisa membuat sekitar 2000 keris dan dijual tiap bulannya ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, bahkan kemudian Cina, Jepang, Amerika, Eropa. Untuk apa mereka, negara-negara ini kemudian tertarik akan keris kita? Kalau seperti negara-negara Melayu yang kemudian di wilayah Melayu seperti Brunei, Malaysia, Singapura, itu kan di dalam konteks ketatanegaraan, di dalam konteks acara resmi, misalnya seperti pernikahan, itu kan masih menggunakan keris. Kerisnya bentuknya keris Melayu, tetapi made in-nya made in sekarang made in Sumenep.
Ya sama seperti kita pakai baju made in China misalnya Ah. atau made in Tiongkok. Kita juga punya kebanggaan bahwa keris-keris kita hari ini digunakan di daerah-daerah lain, misalnya di negara-negara lain seperti di Malaysia, di Brunei, Ya. kemudian di Singapura misalnya. Nah, mengapa demikian? Dengan jumlah produksi yang bisa banyak, hampir sekitar 2.000 bilah, dan itu diekspor tiap bulannya, kita mendapatkan peningkatan ekonomi juga bagi para pelaku industrinya, baik dari pembuatnya maupun juga bagi sellernya, para pedagangnya. Nah, kaitannya di dalam konteks misalnya kenapa kemudian juga ke Amerika, ke Ya. Eropa dan lain-lain. Nah, pengakuan UNESCO ini itu juga memberikan berkah bagi kita, di mana kemudian negara-negara di seluruh dunia mengakui bahwa keris ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda. Mereka juga kemudian mulai belajar, orang-orang di Eropa juga, karena Eropa kan punya kaitan erat dengan kita. Fase-fase pendudukan, kolonialisme dulu, Belanda, Inggris dan lain sebagainya, mereka juga punya memori kolektif soal senjata Nusantara. Mereka juga mengkoleksi hari ini di dalam konteks keris itu. Bahkan misalnya kalau kita bicara investasi, keris juga tidak kalah misalnya dengan benda-benda seni seperti lukisan, seperti patung dan lain sebagainya. Keris yang cukup mahal, misalnya hari ini sekitar baru 2 bulan yang lalu, di bulan Desember itu ada lelang keris di Italia. Keris kita yang dilelang, keris dari Banten. Keris dari Banten dulu ketika zaman pendudukan dibawa ke Eropa, kemudian jatuh ke tangan pewarisnya dan kemudian dilelang, itu seharga 1,8 miliar kalau dirupiahkan. Artinya kalau kita bicara soal keris sebagai nilai investasi juga sekarang sangat memungkinkan, karena ada aspek materialnya yang dinilai, ada aspek sejarahnya, ada aspek keindahannya di dalam konteks itu. Dan generasi muda hari ini juga mulai tertarik. Saya lihat contoh misalnya gini, 2012, 2014 fase-fase awal ada namanya Instagram di media sosial. Kemudian itu orang tagar keris itu paling bisa kita hitung ratusan. Hari ini sudah ada ratusan ribu. Terima kasih Mas Unggul, sesuai dengan namanya superior. Amin. Nanti ada waktu belajar ke Om Nara ya. Siap. 25 jam kalau kata orang Madura. 24 jam tambah 1 jam kalau ada. Silakan, saya terbuka untuk itu. Baik, ini sangat menggugah ya. Kita menyadari bahwa budaya kita begitu besar, betapa superior. Bukan hanya dari keris saja, kita selalu mendengar dari berbagai program kita di Podcast Nusantara, mulai dari perahu dan berbagai macam narasi-narasi budaya kita yang menunjukkan bahwa kita bangsa yang besar. Semoga ini membangun kebanggaan kita pada negeri dan terus bergerak membangun Indonesia yang lebih baik dan Indonesia yang bermartabat dan memberi makna bagi dunia. Sampai kita bertemu di episode kita selanjutnya. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara, dan Anda bisa mengunduh tayangan-tayangan inspiratif kami lainnya hanya di DAI Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.